Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati dengan NPM 0738211051. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan produktivitas pemakaian alat berat pada kegiatan pembangunan jalan akses siak 4 Pekanbaru. Pada latar belakang, artikel ini merupakan studi yang menganalisis biaya dan produktivitas penggunaan alat berat dalam pembangunan jalan akses siak 4 Pekanbaru. Tujuan dari studi ini adalah untuk menghitung kebutuhan unit alat berat yang lebih efisien dan mengetahui waktu dan biaya minimum, serta presentasi selisih biaya dari penggunaan alat berat HPS pemilik dan kontraktor. Metode ini melaksanakan pekerjaan meliputi timbunan, lapis pondasi agregat kelas B, dan lapis pondasi agregat kelas A. Biaya alat berat dihitung berdasarkan biaya pasti per jam kerja dan biaya operasi per jam kerja. Lanjut, studi kasus yang kami ambil yaitu pada PT Bina Pembangunan Adijaya. PT Bina Pembangunan Adijaya mengerjakan kegiatan pembangunan jalan akses siak 4 Pekanbaru dengan total panjang pekerjaan 775 meter dan lebar 21 meter dengan nilai kontrak sebesar 15.428 miliar dalam masa pelaksanaan 210 hari. Dana alokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1. Dilihat secara visual di lapangan terjadi perbaikan alat berat sehingga tidak produktivitas, penambahan waktu dan biaya. Dalam pekerjaan ini menggunakan alat berat yaitu dump truck, eksavator, motor grader, water tank truck, tandem roller, dan well loader. Alat berat tersebut akan dianalisis guna mengetahui produktivitas yang efektif dalam pelaksanaan, di mana akan dilihat dari segi biaya antara harga alat berat HPS owner dengan alat berat kontraktor untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pekerjaan. Tujuan daripada artikel ini yaitu ada dua. Yang pertama, menghitung kebutuhan unit alat berat yang lebih efisien. Yang kedua, mengetahui waktu dan biaya minimum serta presentasi selisih biaya dari penggunaan alat berat HPS owner dan alat berat kontraktor pada kegiatan pembangunan jalan siak 4 Pekanbaru. Selanjutnya, metode pelaksanaan untuk tiap pekerjaan. Yang pertama, timbunan pilihan dari sumber galian. Sebelum memulai pekerjaan ini, kontraktor harus mempersiapkan shop drawing dan estimasi perhitungan volume timbunan pilihan, mengajukan bahan dasar material pilihan atau query, yang memenuhi spesifikasi dan membuat JMF. Bahan telah disetujui oleh direksi pekerjaan, maka kontraktor dapat memulai pekerjaan timbunan pilihan dengan menggunakan wheel loader untuk mengambil timbunan pilihan di lokasi query yang disetujui dan dimuat ke dalam dump truck serta diangkut ke lokasi yang akan ditimbun. Pada pekerjaan ini, timbunan pilihan digunakan untuk timbunan badan jalan di bawah lapis pondasi agregat kelas B dan digunakan juga sebagai timbunan bahu jalan pada sisi kiri dan kanan dari perkerasan aspal. Dihampar dengan menggunakan motor grader dan pemadatan harus dilakukan layar per layar sesuai dengan spesifikasi dengan menggunakan alat tandem roller serta dibasahi dengan menggunakan water tank untuk mencapai kadar air optimum. Untuk pemadatan selanjutnya dilakukan pengetesan kepadatan atau density di lapangan data. Yang kedua yaitu lapis pondasi agregat kelas B. Bahan yang digunakan agregat kelas B yaitu agregat kasar dan halus. Semua bahan harus dites sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Contohnya, material harus diberikan ke pihak direksi sesuai dengan ketentuan dan setelah semua pemeriksaan selesai, dikeluarkanlah JMF atau yang dikenal dengan Job Mix Formula. Sebagai acuan pencampuran bahan yang digunakan, wheel loader untuk mengaduk dan membuat hasil adukan agregat kelas B ke dalam dump truck. Dump truck untuk mengantar material ke lokasi pengantaran dan dumping sesuai lokasi pengerjaan. Pada pekerjaan ini, lapis pondasi agregat kelas B dihampar dan diperuntukkan untuk badan jalan. Sebagai pondasi dan pekerjaan, lapis pondasi agregat kelas A. Di atasnya dan atau sebagaimana gambar shop drawing yang ditunjukkan dan ditentukan oleh direksi pekerjaan. Motor grader untuk menghampar dan merapikan material agregat kelas B dengan tebal, panjang, lebar, dan kemiringan sebagaimana yang ditentukan pada gambar rencana.
tandem roller untuk pemadatan material agregat kelas B yang telah dihampar dan dirapikan kembali oleh motor grader sesuai dengan kelandaian dan kemiringan desain. Water tank untuk menyiram material yang dihampar supaya tidak berdebu dan memenuhi kadar air optimum sesuai dengan spesifikasi. Setelah semuanya dilakukan selesai, maka dilakukan opname pekerjaan atau yang dikenal sebagai tes ketebalan agregat kelas B. Panjang dan lebar agregat kelas B terhampar, pengetasan dan pengujian kepadatan dengan menggunakan alat uji SENCON oleh tim survei dan quality control bersama dengan pihak konsultan dan pihak pengguna jasa atau data kontrak. Selanjutnya, lapis pondasi agregat kelas A. Bahan yang digunakan yaitu kasar dan halus. Semua bahan harus dites sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak. Contoh material harus diberikan ke pihak direksi sesuai dengan ketentuan. Dan setelah semua pemeriksaan selesai, dikeluarkanlah JMF atau yang dikenal dengan Job Mix Formula sebagai acuan pencampuran bahan yang digunakan. Metode kerja dan peralatan yang digunakan well loader untuk mengaduk dan membuat hasil adukan agregat kelas A ke dalam dump truck. Setelah itu, dump truck untuk mengantar material ke lokasi pekerjaan dan didamping sesuai di lokasi pekerjaan. Pada pekerjaan ini, lapis pondasi agregat kelas B sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar shop drawing dan ditentukan oleh direksi pekerjaan. Lapis pondasi agregat kelas A ini berfungsi sebagai pondasi lapisan pekerjaan aspal di atasnya. Motor grader untuk menghampar dengan tebal, panjang, lebar, dan kemiringan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar rencana. Material agregat kelas A yang telah terhampar kemudian dirapikan dan dibentuk kembali dengan motor grader. Tandem roller untuk pemadatan material agregat kelas A yang telah dihampar dan dirapikan kembali oleh motor grader sesuai dengan kelandaian dan kemiringan desain. Water tank digunakan untuk menyiram material yang dihampar supaya tidak berdebu dan memenuhi kadar air optimum sesuai dengan spesifikasi. Setelah semuanya selesai dilakukan, opname pekerjaan atau tes ketebalan agregat kelas A, panjang dan lebar agregat kelas A terhampar, pengetesan dan pengujian kepadatan dengan menggunakan alat uji SENCON oleh tim survei dan quality control bersama dengan pihak konsultan penggunaan jasa atau yang dikenal dengan data kontrak. Yang terakhir adalah hasil dari artikel ini, menunjukkan bahwa penambahan 1 unit tandem roller dapat membuat waktu pekerjaan lebih efisien. Selisih biaya antara penggunaan alat berat dari HPS owner dan kontraktor adalah sebesar 13,39%. Biaya pelumas, efisiensi alat berat, biaya perawatan, biaya operator, serta biaya pembantu operator dapat dihitung dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat berat. Analisis biaya sewa alat berat untuk pekerjaan lapis agregat kelas B menunjukkan bahwa penggunaan alat berat dari HPS owner lebih efisien dan murah dibandingkan dengan alat berat kontraktor dengan selisih biaya sebesar Rp128.799.867. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa efisiensi penggunaan alat berat sangat penting dalam proyek konstruksi. Disarankan agar pemilik alat berat dan kontraktor memperhatikan umur ekonomis alat, kondisi alat berat, dan tenaga kerja yang memenuhi syarat. Alat berat yang melebihi umur ekonomis sebaiknya tidak digunakan lagi, dan kontraktor harus memperhatikan efisiensi alat yang dipergunakan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, kontraktor juga perlu memenuhi kebutuhan yang dibuat oleh pemilik alat berat untuk menggunakan alat. Selain itu, kontraktor perlu memenuhi ketentuan yang dibuat oleh pemilik alat berat untuk memenuhi alat berat dengan biaya yang lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.